Misteri hilangnya seorang bocah 6 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya terungkap. 8 bulan mencari dengan penuh harap, bocah itu ditemukan telah tiada akibat ulah ayah tiri. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024. Masjid inilah menjadi tempat terakhir bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho sebelum dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Setelah 8 bulan dinyatakan hilang, polisi akhirnya menemukan keberadaan dari Alvaro, namun naas dalam kondisi meninggal dunia. Bocah usia 6 tahun itu diculik sosok yang dikenalnya saat berada di sebuah masjid di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan 6 Maret 2025. Masjid bukan tempat yang asing bagi sang bocah karena ia kerap diajak menemani sang kakek beribadah. Selama ini Alvaro tinggal dengan kakek dan nenek karena ibu kandungnya bekerja di luar negeri, sedangkan ayah kandungnya sedang menjalani masa tahanan di LP Cipinang, Jakarta Timur. Karena bocah tak kunjung pulang, sang kakek melapor ke Polsek Pesanggerahan dengan ditemani ayah tiri korban yang kala itu belum dicurigai sebagai penculik Alvaro. Kamera pengawas atau CCTV masjid yang terhapus otomatis setiap hari menjadi kendala. Begitupun minimnya keterangan dari para saksi. Mulai awalnya hingga akhirnya terungkap pelakunya adalah ayah tirinya, seperti apa sebenarnya, Pak? Ada salah satu keponakan daripada tersangka AI menceritakan kepada temannya, dan memang dia berjanji kepada temannya itu jangan bilang-bilang atau menceritakan kepada orang lain. Namun temannya itu menceritakan kepada ibunya. Nah, kebetulan ibunya ini kan seorang PRT, pembantu rumah tangga. Ibunya itu menceritakan kepada majikannya perempuan, dan selanjutnya majikan perempuannya menceritakan kepada majikan laki-laki, dan akhirnya majikan laki-laki ini menyampaikan informasi itu ke Polsek Pesanggerahan. Dari situlah berawal terungkapnya kasus tersebut. Awalnya polisi mengira nggak kalau misalnya ayah tiri ini terlibat dalam kasus ini, Pak? Awal mulanya kita tidak punya rasa curiga terhadap ayah tirinya ini. Karena apa? Karena dia bersama-sama dengan kakek korban itu ke Polsek Pesanggerahan untuk melapor. Bahkan dia ikut membantu untuk berusaha mencari korban AKN, keberadaan AKN ini sendiri. Dari petunjuk yang didapat polisi, tersangka mengaku membunuh bocah tidak berdosa itu di hari penculikan. 3 hari kemudian, jasadnya dibuang di bawah jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga akhirnya ditemukan tersisa tulang belulang. Kakek dan nenek korban tidak menyangka, pria yang dikenal ramah dan sopan justru tega menghabisi nyawa anak sambungnya. Baik orangnya, sama tetangga pun juga baik, sopan. Nggak disangka itu sebetulnya malahan, kok malah melakukan hal yang tidak baik kepada anak tirinya. Ibu kandung korban yang sedang bekerja di luar negeri kembali ke tanah air untuk menjalani tes DNA. Ia mengungkap fakta lain bahwa mantan suaminya pernah mengancam akan menculik Alvaro jika tidak mau rujuk usai berpisah pertengahan 2024. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024, bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Soalnya nih anakku lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan, main. Oh ya aku pikir, oh nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Meski tersangka telah tewas saat berada di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan, polisi masih melakukan penyelidikan termasuk prarekonstruksi kasusnya untuk menguak fakta lain di balik kematian anak malang itu. Walaupun statusnya sebagai ayah sambung, namun kewajiban sosial dan juga moral seperti memberikan perlindungan dan juga rasa kasih sayang tetap wajib diberikan kepada sang anak. Jangan sampai masalah rumah tangga lagi-lagi anak yang menjadi korban. Dari Jakarta, Anggi Gunasani dan Ahmad Hilman melaporkan.